Tasnya bukan lagi di masjid. Jadi saya sampaikan sama pengurus, pancen di guru TPA bawah, guru mengaji peduli bawah nih, kan sama aja nilai yang kita terima. Saya lihat lagi begitu, karena guru mengaji, tapi pakaiannya, busananya bukan menandakan guru mengaji. Ya, masa pakai beijing, pakai ketat, ya, rumah pengaji, cukui di sekarang napita. Ya, wasa gero saudara-saudara atau roh gajar piti lah gitu ya. Kenapa guru mengaji begini? Ya, abu bawa nih, kan pakai kurungnya itu. Jadi jangan sampai karena saya katakan tadi lagi-lagi berat itu guru mengaji. Kita sandang. Terakhir sekali Ustaz, saya ini saya sampaikan kemarin juga di Baciki kita Baciki Barat. Saya ini dulu karena saya besar hidup di lingkungan pasar, hobi saya itu main domino, Pak Domi enggak. Tapi saya dia lupa foto dari engkau acara, dari bukti dari Sarapo Mas Sarapo, tenda ke tenda, saya selalu ikut lomba domino. Pada satu saat saya masuk di situ, engkau anak pengaji makan. Wah Ustaz, macam tu kita mak domi. Sejak itu saya ikrarkan pada nama domi, insya Allah pada nama domi mati. Dan sejak itu, apa mereka ya pamerku maki-maki itu Pak Iwan maka apa dua tapu saja. Dia konsentrasi, saya tinggalkan arena itu. Pulang di rumah satu malam itu tidak tidur kayak makanya wewe mak domi makanya Ustaz kepala ya. Jadi berarti itu dia. Jadi jangan sekali-kali juga ini teman-teman. Ya tidak apa-apa yang hobi menyanyi, nyanyi yang Islami, ya tidak apa-apa. Tapi yang itu sih yang menyanyi lagu-lagu yang jatuhnya di sini, bangunnya di sana, ya. Ya saya kira demikian. Baik, karena ibu pemateri sudah ada, jadi saya perkenalkan beliau. Beliau adalah Direktur Daerah atau biasa juga bilang orang Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Pendidikan Al-Quran di Kota Parepare. Beliau ini adalah mempunyai pengurus kurang lebih 9 orang. Ada wakil direktur, wakil ketua, ada sekretaris Pak Nasir Sa'du, ada bendaharanya. Jadi mereka lah yang mengurusi 110 unit di Parepare, ya. 110 unit. Jadi beliau punya tugas mengurusi teman-teman unit untuk bagaimana tetap bermitra dengan pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pusat terkait dengan dunia pendidikan Al-Quran. Lewat beliaulah LPPTKA ini kepercayaan kita akan bangun dengan stakeholder yang ada, tentunya dukungan dari teman-teman. Kemudian begitu pula kalau ada pertemuan-pertemuan khusus dari TKTPA, ketika ada undangan rapat, undangan pertemuan dari lembaga, itu mohon dihadiri, ya. Kalau tidak bisa ketuanya, kepalanya, wakilnya atau ustaz saya lain. Karena ada 3 fungsi pertemuan rutin atau pertemuan ketika ada undangan melalui WA atau SMS dari pengurus lembaga. Pertama sebagai media silaturahim sesama ustaz-ustazah, karena tidak berkumpul dalam semua kecamatan. Silu guru pengaji itu boleh ya rukin TPA Rahman kita di TPA Bau Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli pengurus LPPTK yang saya hormati, Dinda, para ustaz-ustazah yang sama berbahagia. Karena pada hari ini kalau umumnya saya ada pelatihan, kalau bukan bisa CBM, bisa BCM, bisa MBC, artinya menyanyi, bermain, cerita, tambah M lagi mengaji. Kadang kalau ahlinya tajwid ya tentu ada Ustaz Jami, Ustaz Nasir. Saya mau di tengah-tengah, karena begini kalau ustazah tidak boleh parfum di depan muridnya.
Jadi saya harap semua dulu berdiri. Senyum. Sedekah itu baik. Lebih baik tersenyum. Ya pintar. Coba tepuk senyum. Sedekah itu baik. Lebih baik tersenyum. Coba itu santri kita nanti kita ajarkan kan. Orang berkata sedekah itu baik, ternyata lebih baik tersenyum. Berarti kalau mau banyak sedekahnya senyum terus. Ya, coba lagi. Tepuk senyum. Sebelum ngomong sedekah. Nanti dari pemberinya. Coba tepuk senyum. Sedekah itu baik. Lebih baik tersenyum. Pukul dulu. Ulang lagi satu kali. Kita minta dulu ustaznya. Coba tepuk senyum. Sedekah itu baik. Lebih baik tersenyum. Coba sebelah lagi. Senyum. Sedekah itu baik. Lebih baik tersenyum. Sudah bisa? Sudah ada yang bisa pimpin? Ya coba ada yang pimpin dulu. Tapi ini santri, anggaplah santri kita ini. Nih. Anak-anak, mari kita tepuk senyum. Tepuk senyum. Sedekah itu baik. Lebih baik tersenyum. Pintar. Jadi artinya kita menghadapi santri, kan biasa itu santri ada Ustazah, ada yang tarik, ada yang apa, kan banyak melapor anak-anak kita. Karena di sini cerita bermain menyanyi, bikin satu kisah. Ya kita di depan santri, kisahnya bagaimana anak yang nakal. Ya, kalau biasanya kemudian kita bercerita sejarah. Kalau bisa nanti kita adakan lomba ustaz-ustazah membawa satu cerita. Ceritanya Siti Maryam. Ada yang tahu Maryam tapi tidak tahu ceritanya. Kisah Nabi Yusuf waktu dibuang di sumur. Banyak sejarah yang banyak orang hafal. Maulid Nabi Muhammad. Karena itu setiap tahun Madrasani bercerita di depan anak-anak. Serasa para ustaz-ustazah bisa membuat mimik wajahnya. Seorang pemuda yang panjang janggutnya. Kebetulan yang ada janggut kan bisa. Ini sunnah Ananda. Kalau bapak yang ada janggutnya, biarpun bukan ustaz, pasti orang berkata ustaz. Tapi hati-hati yang berjanggut, yang tidak salah. Berarti bagaikan kambing yang berjanggut. Hah? Ya. Kan banyak juga orang Yahudi panjang janggutnya. Maka kata Rasulullah, bedakan orang Yahudi dan Muslim. Kalau Yahudi jenggotnya panjang, kumisnya juga panjang. Kalau Muslim, jenggotnya yang panjang. Semarah apapun orang Arab, kalau dipegang jenggotnya, maka dia berhenti marah. Iya, tapi jangan perempuan yang pegang jenggotnya, kecuali suaminya. Iya, artinya kalau orang Arab itu berkelahi, bukan pukul badan apa, langsung subhanallah pegang janggut. Bagusnya. Pada tentu bagus ustaz-ustazah, badaiku kasih mentega tidak mau naik janggut. Ya, tetapi artinya kita ini berkisah. Ibu berkisah di depan santri kita. Siapa yang sholat? Angkat semua tangannya pasti. Pada suatu hari, seorang ibu yang cantik, langsung ada dua anak ngomong, mama aku begitu, cantik juga. Dia sibuk pegang HP-nya.
begitu suara azan, pokoknya dia tidak perhatikan azan, yang penting lihat WA-nya. Saya masuk sholat duhur, belum sholat karena nonton lagi film India. Anak-anak berkata, ih nak kena itu mamaku itu HP-nya terus, kan biasanya begitu. Anak-anak itu tidak bisa berbohong. Kita bikin kisah yang nyata, tetapi artinya hal-hal yang zaman now, zaman sekarang. Anak-anak kita, dulu zaman kita, kalau kita lihat orang tua, begitu kita lihat matanya kaget begitu. Sekarang anak-anak, kenapa mata atas mama? Dia tanya ustaznya. Saya katakan sama adinda-adinda di LPPTK, seandainya itu taman anak-anak Al-Quran seperti zaman dulu, kalau pindah Iqra 1, Iqra 2, bayar pun gula merah sama kelapa, tidak ada yang masuk. Ke 10.000 lagi cicil, itu lagi 1 tahun belum bayar. Sekalinya mau diwisuda dede, mamanya yang paling tampang, bapaknya yang tampang mamanya, padahal 1 tahun tidak bayar. Ada kan ibu? Ya kan? Ya bu. Tapi seorang guru jangan bikin gosip. Seorang ustazah mau pakai majas santri dan disetusi di kompleks. Jangan begitu dong seorang ustazah. Kita kan ikhlas. Kita ikhlas mengajar. Mengajar di depan anak tidak membedakan. Kalau ponakannya dia sayang, kalau orang lain agak tunggu di betah. Ayo ngumet. Jangan kata kita bilang, saya lebih pintar daripada ini. Kapan ada niatmu bahwa saya lebih pintar daripada dia, berarti ada kesombongan dalam dirimu. Hati-hati, kesombongan penghuni surga dikeluarkan dari surga. Anda berniat ikhlas mengajar di TK-TPA, tapi hatimu yang tidak baik. Bagaimana anakmu berhasil? Kesombongan seorang ustaz, seorang ustazah tidak baik. Jangan mentah-mentah, jangan mau senyum sama baju kikina, usus ujung musoleang. Tegahan ustaz, pada tuh baju batik tak? Batik mana tuh mau pakai? Kadang kan saya minta maaf karena banyak. Jangan arahkan anak-anak begitu. Nih, kita mengajar. Seorang laki-laki kita ajar sama Pak Amir Khan. Bilang bagaimana cara ber-HP yang baik. Pak Amir buka Google. Di mana Google-nya? Bagaimana cara bermain dan bernyanyi? Iya kan? Iya kan? Anak-anak sekarang semua bawa HP. Iya. Pokoknya anak-anak itu semua pintar. Sen. Kalau ibu-ibu yang punya WiFi di rumah, jangan itu pulsa kita. Nah ini santri kita. Menghadap lagi santri yang mana? Tidak usah saling belum. Pokok kata lunas. Ada itu 3S selipi. Yang lain nasa 3S selipi ada Sandala. Selipi, selima, selang. 3S kan biasanya orang. 5S senyum, salam, sapa, santun, sopan. 3S dia bisa selang. Ya selang subuh bolong wae. Apa ibu ini selang dia mau masuk subuh. Juga yang tidak perlu dikerasi. Tetapi ada juga anak-anak tidak mau dikasih makan di depan temannya. Kita panggil baik-baik. Memang begitu, Ibu Ustazah. Karena waktu pertama saya buka Taman Kanak-Kanak Al-Quran itu tahun 90-an ya, waktu masih Pak Mimin Kasih. Karena pertama saya mendirikan 2 periode sebagai direktur, alhamdulillah diambil lagi sebagai direktur LPPTK. Jadi tahun mungkin di antara sini ada santri saya, mungkin di antara sini ada yang pernah saya wisuda, tetapi alhamdulillah sekarang menjadi ustaz-ustazah. Nah, sekarang di depan anak kita, ibu-ibu jangan juga sering macam yolong. Oh ya sudah mau. Ada tuh kan anak begitu begelitung. Oh itu. Benar. Tidak mau mengajak kok. Saya ambil aja kok. Begelitung ya. Karena kita memang ngomel marah soal anak-anak kita. Kalau bercerita, ini ibu Pak Ustazah, mau bercerita.
Saya ingat betul-betul waktu di Banjarmasin seorang anak sejarah Islam ya, Pak Ustaz Nasir Sati, pintar sekali. Biarpun suaranya begitu datang angin, pintar. Saya bilang bukan muridnya yang pintar, tanya siapa ustazah. Siapa kan dia pergi umrah. Cuma pernah ada ini seorang guru KTP-nya baru tidak jadi pergi karena KTP baru. Itulah namanya sudah ada di gula-gula di mulut dibuang kembali. Tapi bukan persoalan, tapi insya Allah gula. Kisah apa yang kita cerita? Seorang ibu yang rela dimasak di minyak demi agama. Siapa yang bisa siapa? Siti. Iya seperti namanya tante begitu. Siti Masyid Ustazah. Oh iya kan. Atas minyak yang mendidih dia gemetar. Wahai anakku, bagaimana perasaanmu seandainya minyak mendidih kau berdiri? Wih, panas Ustazah. Takut Ustazah kadang-kadang begitu. Tapi dia rela karena cintanya sama. Berarti kita yakinkan anak-anak itu bahwa dia teguh ke Islam. Waktu itu memang Siti Masyita belum zaman Nabi, masih zaman Nabi siapa? Siti Masyita taman Nabi karena bukan sisi. Nih, kisah siapa lagi yang kita kenal, Pak Ustaz? Pak Ustaz, berapa kisah kita tahu? Kisah Nabi Sulaiman kita hafal? Bagaimana ia jatuh cinta Ratu Balkis? Pak Ustaz? Kisah siapa yang kita hafal, Pak Ustaz? Kalau Pak Ustaz kita hafal kisah Nabi Ibrahim. Pak Ustaz, lihat Ustaz dan ahli dagang naksir banget Nabi Muhammad 2 kali janda 40 tahun 25 kalau lo jatuh cinta. Dampingannya siapa? Siti. Siapa pendamping menjualnya? Siti Hadijah. Berarti tidak apa. Benar. Pak Ustaz, tabe sayang. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Itu saja dulu sudah berapa? Rahman, Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar. Sudah 15. Subhanallah. Apa yang sudah Rahman? Rahim. Ya Rahman. Ya. Artinya kita begitu kumpulan anak, kita lagi Asmaul Husna. Iya. Kita lagi menyanyi dengan Asmaul Husna. Iya. Ini kalau kita bercerita di depan santri kita. 25 Nabi Adam alaihissalam saja dari awal kita cerita bagaimana Allah dari Adam pertemuannya Hawa. Yang dihafal jamaah haji yang penting dari Jabal Rahmah. Ke Jabal Rahmah apa yang ditulis? I love you Papa. Soalnya bertemunya Jabal Rahmah antara Adam dan Hawa. Pulang bercerai. Kan banyak orang nikah di Mekah karena alasan di situ, padahal bukan. Tapi kita ingat apa itu Jabal Rahmah? Bertahun-tahun berapa lama pertemuannya Adam dan Hawa dipertemukan. Makanya itu Hawa itu lahir dari mana? Dari tulang rusuk yang bengkok. Maka hadapi perempuan secara halus, karena dari bengkok dia meluruskan. Kapan kau kerasi, maka tunggu dia akan patah.